Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang berkata sebelum berbuat. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita pada kesempatan yang lampau itu telah membicarakan tentang berpikir sebelum berkata. Nah, sekarang kita akan membicarakan atau memperbincangkan tentang berkata sebelum berbuat. Ini ada korelasinya atau bagaimana, Bapak? Ada ya Pak Gunawan, jadi kita ini lagi mempelajari tentang hikmat ya. Kita ini meyakini bahwa Tuhan itu meninggalkan firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita dalam hidup ini, menerapkan firman-Nya, prinsip-prinsip dari firman-Nya untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup. Sebab kenapa ya banyak kesusahan timbul karena kurangnya hikmat. Nah itu sebab ya firman Tuhan diberikan kepada kita untuk bisa kita ini menghadapi hidup dengan lebih berhikmat. Kita udah bahas yang pertama, yaitu kita perlu berpikir sebelum kita ini berkata-kata ya, untuk belajar berhikmat. Nah, tindakan kita yang kedua atau langkah kedua, yaitu kita kalau mau berhikmat, kita mesti berkata sebelum berbuat. Maksud saya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus membicarakannya terlebih dahulu. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan berkata sebelum berbuat. Kita sebaiknya sebelum melakukan sesuatu, kita membicarakannya terlebih dahulu. Yang maksudkan membicarakan lebih dahulu ini dengan orang lain, atau kita pikirkan masa-masa, atau bagaimana, Bapak? Jadi memang ada dua-duanya Pak Gunawan. Jadi yang pertama, kita ini berkata sebelum berbuat dalam pengertian ya, kita mau mendapatkan masukan yang lebih banyak dan lebih lengkap. Nah kadang kita ini bertindak tanpa bermusyawarah karena kita ini pendiam, nggak suka bicara, kita memikirkan semuanya sendiri, jarang bertukar pikiran dengan orang lain. Mungkin saja kita benar dan berpikir jelas, tapi pada umumnya pendapat yang digodok bersama cenderung menjadi lebih matang dan lebih tepat daripada tidak sama sekali. Amsal pasal 11 ayat 14 memberi kita nasihat, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Jadi penekanan pada banyak penasihat, lebih banyak kemungkinannya kita ini melakukan hal yang benar ya, atau memutuskan secara lebih benar. Maka sebaiknya ya waktu kita ini mau melakukan sesuatu, ya berkatalah dalam pengertian pertimbangkanlah, berundinglah bersama-sama, terimalah masukan-masukan. Nah sebelumnya kita berbuat, itulah yang kita harus lakukan. Ada orang yang memang minta nasihat tuh, tetapi setelah diberi nasihat dia masih tetap ngotot dengan pendapatnya sendiri. Ini bagaimana, Pak? Tentu ya ada kalanya kita ini nggak mendengarkan nasihat orang, meskipun ya orang itu berniat baik kepada kita, karena ya kita ya lebih benar gitu. Ada kalanya itu terjadi, tapi tetap ya sebaiknya kita biasakan disiplin diri untuk meminta pendapat orang. Dan sebelum kita menolaknya atau nggak setuju dengan pendapat orang, lebih baik ya kita pikirkan dulu baik-baik. Namun ya penekanan yang saya ingin berikan di sini adalah sebelum kita berbuat atau bertindak, cobalah berkata-kata dalam pengertian bicarakanlah dengan teman-teman, dengan pasangan kita, carilah masukan-masukan dari orang-orang yang lebih tahu. Nah itu akan menolong kita mengambil keputusan. Ya, ini kita lagi bicara tentang hikmat ya. Jadi orang yang berhikmat justru tuh akan mau mendengarkan masukan dari orang-orang lain. Sebelum membicarakan dengan orang lain, Pak Walken, kita itu perlu punya suatu prinsip. Ya. Saya mau melakukan ini. Gitu. Ya. Itu kan menurut pendapat kita ini sudah benar gitu. Ya. Jadi kalau ada
kesempatan untuk dibicarakan dengan orang lain, kita kan akan kembali ke situ lagi. Iya, memang ada kalanya ya satu orang itu bisa benar, 100 orang bisa salah, memang bisa begitu ya. Tapi kemungkinan itu lebih kecil. Kebanyakan kalau kita mengambil keputusan bersama, kalau mayoritas itu tuh nggak bisa setuju, nggak bisa ngelihat, kemungkinan besar ya kitanya yang keliru. Tapi sekali lagi ya, saya mau mengakui ada orang yang memang bisa berpikiran sangat jauh dan kelompok yang besar bisa salah. Contoh yang konkret tentang orang yang berbeda pendapat, nggak mau mendengarkan masukan dari orang adalah Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Waktu mau menyerang Leningrad, mau menyerang Soviet, penasihat militernya sebetulnya berkata jangan. Kenapa? Sebab musim dingin di sana terlalu berkeras. Contohnya mereka langsung munculkan Napoleon. Napoleon berusaha juga menaklukkan, nggak bisa. Soviet itu negara yang susah sekali ditaklukkan karena begitu luas dan musim dinginnya begitu parah. Sehingga kalau tentara datang nggak bisa makan, nggak ada makanan kalau dingin atau apa. Hitler nggak dengar. Dia merasa dia udah berhasil menaklukkan banyak negara di Eropa terutama. Jadi dia berkata tinggal Soviet, ya udah dia tetap jalan. Benar, begitu masuk ke kota Leningrad, orang-orang Leningrad bakar lumbung-lumbung makanan, mengungsi. Mereka masuk, duduki itu kota, nggak ada makanan lagi. Akhirnya kedinginan, kelaparan, diserang balik. Akhirnya mereka kalah, harus mundur. Nah, jadi itu contoh orang yang nggak mau menerima masukan gitu. Jadi akhirnya justru ya dia salah. Mulai dari titik itulah Jerman terpukul terus sampai akhirnya takluk dalam Perang Dunia Kedua. Iya. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah kita ini mesti ya memberi peringatan atau nasihat sebelum mengambil tindakan ya. Jadi kita kenapa kok mau membicarakannya terlebih dahulu sebelum kita bertindak atau berbuat? Karena dengan kita bicara, kita itu memberikan peringatan atau nasihat sebelum mengambil tindakan. Kadang kita ini langsung yang menghukum orang atau menjatuhkan sanksi tanpa memberitahukannya terlebih dahulu akan apa yang sebenarnya kita harapkan darinya atau memberikannya kesempatan untuk berubah. Nah, meskipun orang belum tentu mau berubah, kita tetap mesti memberikannya kesempatan untuk mendengar nasihat atau peringatan kita. Jadi ini salah satu tujuan kenapa kok kita mesti berkata sebelum berbuat. Ya, kita mesti memberi peringatan atau nasihat sebelum kita bertindak, misalnya ya memberikan sanksi atau menghukum orang tersebut. Ya, ini mungkin karena kita juga tidak ngerti apa yang akan kita tindakan apa yang akan kita ambil kalau pendapat kita itu tidak diikuti dan sebagainya gitu Pak Pol ya. Tapi juga ada orang yang memikirkan bahwa kalau dia sudah berbicara kan dia harus bertindak. Padahal dia belum tentu punya kemampuan untuk bertindak seperti apa yang dia bicarakan. Betul, jadi ada kalanya kita ini karena udah kadung ya mengeluarkan perkataan apa gitu, kita mesti membuktikannya, padahal kita memang nggak sanggup ya untuk melakukannya. Nah jadi ya kita masih hati-hati ya dengan apa yang kita katakan itu. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita nggak bisa melakukannya. Iya, seperti orang tua aja kadang-kadang memberikan ancaman gitu kepada anaknya. Kalau kamu tidak pulang, kamu tidak tak buka pintu ini, jadi tidak dibiarkan masuk. Tapi ketika anaknya pulang, dia tidak tega gitu loh untuk membiarkan anaknya di luar rumah. Nah, lama-lama oleh anaknya itu dipahami bahwa ayahnya ini tidak konsekuen dengan omongannya sendiri gitu. Jadi bagaimana Pak? Jadi orang yang bijak adalah orang yang memberikan peringatan atau memberikan nasihat sebelum bertindak. Namun dia akan bertindak Pak Gunawan. Jadi kalau hanya memberi nasihat atau memberi peringatan tapi enggak bertindak, nah itu juga bukanlah orang yang bijaksana. Jadi orang yang bijaksana tetap ya mesti nantinya tuh bertindak, enggak hanya bicara. Ya, tetapi tindakan apa yang akan diambil itu pun harus dipikirkan matang-matang gitu, bahwa dia mampu memang melakukan hal itu kan. Iya, betul. Nah, apakah ada penyebabnya gitu Bapak? Orang itu bisa berbuat sebelum dia membicarakan
hal yang penting itu dengan orang lain itu? Ada 3 ya Pak Gunawan. Pertama, kita ini menganggap diri pintar atau bijak dan menilai orang lain tidak sepintar atau sebijak kita. Itu sebab kita enggan berkata atau bermusyawarah dengan orang, sebab buat kita itu adalah pemborosan waktu dan tenaga. Amsal 3 ayat 7 dan 8 mengingatkan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, jadi kenapa kok ada orang yang cenderung berbuat ya sebelum berkata-kata, ya karena udah anggap dirinya pintar ya. Nggak perlu lagi ngomong sama orang, nggak perlu lagi minta pendapat sama orang, nggak perlu berunding sama orang. Pokoknya saya pasti bisa dan saya pasti benar. Nah, firman Tuhan mengingatkan, jangan ya berpikiran seperti itu. Ya, jangan anggap kita yang paling pintar. Karena biasanya tuh orang yang berpikiran dia yang paling pintar, dia yang paling tahu, nah akhirnya akan kejeblos ya. Dia akan menimbulkan justru masalah yang besar. Atau karena dia merasa sudah berpengalaman dalam hal ini gitu Pak, bahwa dia sudah mahir di dalam hal ini, jadi dia tidak minta pendapat lagi. Sudah biasa kok dia lakukan itu gitu. Jadi akhirnya dia salah ya. Tadi seperti yang Pak Paul katakan tentang Hitler itu kan, dia sudah menang terus. Berdasarkan pengalaman yang dia peroleh, dia pasti menang ini di Rusia. Tapi ternyata kan tidak. Kehidupan memberikan kita begitu banyak contoh Pak Gunawan tentang orang-orang yang seperti ini nih, yang anggap dirinya bijak, nggak mendengarkan orang lagi, nggak mau berunding sama orang lagi, pokoknya langsung berbuat karena anggap dirinya paling benar. Berapa banyak tuh misalnya perusahaan-perusahaan dengan berbagai produk yang akhirnya bisa bukan hanya rugi besar, tapi akhirnya ambruk gara-gara kesalahan satu orang Pak Gunawan. Yaitu satu orang yang nggak mau berunding, nggak mau bicara bersama-sama, pokoknya kehendaknya harus dituruti, mau melakukan ini apa itu, mau ekspansi lah, mau bikin produk ini, produk itulah, akhirnya ambruk semuanya. Dan gara-gara satu ambruk, yang lain juga ikut keseret ambruk. Nah, itu gara-gara satu orang yang nggak mau bicara, nggak mau berunding, nggak mau mendengarkan orang lain. Dan repotnya itu kalau pun dia diingatkan setelah peristiwa itu, dia pun akan menyangkal bahwa itu ada kesalahannya. Dia bisa melimpahkan kesalahan itu pada orang lain. Iya. Jadi kita kadang-kadang melihatnya itu tuh dari jauh, wah ini keputusan korporasi lah apa. Tapi sebetulnya tuh dalam hidup nyata itu gara-gara satu orang sebetulnya. Yang lain apa Pak Paul yang kedua? Kenapa kita ini kok cenderung berbuat ya sebelum kita berkata, dalam mengertian sebelum kita berunding dengan orang? Karena kita mempunyai ego yang besar dan tidak suka mendengar gagasan selain gagasan kita sendiri. Jadi daripada meminta pendapat orang dan mengambil resiko gagasan kita tidak dituruti atau dinilai salah, kita pun memilih tidak berbicara dengan orang sebelum mengambil keputusan. Nah, jadi hati-hati ya kalau kita punya ego yang besar. Jadi jangan sampai akhirnya tuh kita merugikan banyak orang ya gara-gara ego kita itu. Iya, ego yang besar ini kan juga bisa terbentuk karena pengaruh lingkungan gitu Pak Paul ya. Bahwa pendapatnya dia mesti betul gitu. Kebetulan punya lingkungan yang selalu mengiyakan apa yang dia usulkan, sehingga dia merasa ya dia tidak perlu lagi bicara dengan orang lain. Kalaupun dia bicara, dia ada kekhawatiran di dalam dirinya, belum tentu orang lain menerima ini. Ini yang sulit. Ya ego yang besar soalnya kadang-kadang itu menjadi ego yang mau diakui ya oleh orang, dirinya itu diri yang hebat atau apa gitu, sehingga ya nggak mau mendengarkan, nggak mau berunding sama orang, nggak mau berbicara sama orang, akhirnya langsung saja berbuat. Nggak cocok waktunya juga atau belum waktunya ekspansi, dia ekspansi atau apa, akhirnya hancur semuanya. Ya, tapi susahnya ya itu karena lingkungannya itu terus menjadi orang-orang yang selalu mengiyakan apa yang menjadi usulnya. Atau nanti kalau disarankan yang lain dia akan didebat atau
nggak disenangi di kelompok itu gitu loh Pak Bos. Iya. Juga di dalam keluarga, misalnya ayah yang terlalu dominan, yang terlalu mempunyai ego yang besar, istri dan anak-anaknya ya setelah melihat ayahnya seperti itu ya wes dituruti aja gitu. Iya. Ya, saya ingat bicara dengan seorang pemuda ya, dia itu mempunyai kepahitan yang sangat dalam terhadap ayahnya. Sebab kenapa? Sebetulnya tuh ayahnya itu orang yang berada gitu, usahanya baik gitu, tapi kemudian mengambil tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan keluarga. Beli ini beli itu, pikirnya bakalan bagus, bakalan apa, hancur semuanya. Gara-gara itu akhirnya mereka hidupnya jadinya susah. Nah, jadi si anak itu mempunyai kepahitan yang dalam terhadap ayahnya. Sebab yang selalu dia tekankan adalah ayahnya itu pokoknya mau berbuat apa dia langsung berbuat. Dia nggak minta pendapat anak atau istrinya, padahalnya nanti yang dirugikan kan anak istrinya. Iya. Kalaupun dia minta pendapat istri dan anak-anaknya, itu pun belum tentu dipertimbangkan gitu loh Pak Bos. Iya. Iya. Betul. Ada yang lain Pak Bos? Yang ketiga adalah kok kita ini terus berbuat ya tanpa berunding atau berbincang dengan orang, kita beranggapan bahwa seharusnya orang tahu, jadi tidak usah lagi diperingatkan. Begitu yang melakukan sesuatu yang tidak berkenan, kita langsung memarahinya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, anggap orang seharusnya sudah tahu, nggak usah diberitahukan lagi. Nah, waktu orang melakukan sesuatu, nggak ada lagi ngomong-ngomong, dah langsung dimarahin, diapain begitu. Tapi kalau itu memang sudah menjadi suatu kebiasaan atau budaya lah di dalam keluarga itu atau di dalam kantor atau tempat kerja itu, apakah mesti diberitahukan itu Pak? Tetap memang seharusnya harus ada prosesnya, kita memberitahukan orang terlebih dahulu, walaupun kita anggap dia udah tahu. Nah, setelah diberikan peringatan, baru kemudian nanti diberikan sanksi. Saya ingat dulu waktu saya bekerja, nah itu selalu ada aturan itu, yaitu peringatan secara langsung 2 kali. Yang ketiga kalinya peringatan itu dalam bentuk tertulis. Nah, peringatan dalam bentuk tertulis kalau itu sampai 3 kali, barulah akhirnya orang itu dikeluarkan. Jadi prosesnya seperti itu tuh di sana. Nggak gampang memang memberikan sanksi kepada orang. Jadi harus ada peringatan-peringatan 2 kali secara langsung, teguran langsung. Yang ketiga kali teguran itu harus ditulis. Teguran yang tertulis hanya boleh ada 3. Setelah itu orang itu baru dikeluarkan. Iya. Nah, jadi nggak gampang mengeluarkan orang. Jadi sistem yang fair saya pikir. Ya, tetapi kalau di rumah tangga, tidak Pak boleh di dalam keluarga, itu kan juga agak sulit menerapkan tata cara seperti itu gitu. Kita menganggap ya inilah budaya keluarga kita gitu. Jadi misalnya kalau malam harus berkumpul gitu, tidak boleh keluar ini terus ada anak yang keluar malam gitu, terus kan repot kita kalau harus memberitahukan. Iya, sudah tentu pada hal itu kita harus memberikan sanksi yang tegas ya, tapi poinnya adalah ya sebelumnya kita harus memberikan peringatan supaya orang itu tahu, dan waktu kita jatuhkan sanksi dia nggak kaget lagi. Tujuannya hanya itu ya, artinya itu kita harus memberitahukan secara lisan lebih dahulu. Betul. Iya. Apa masih ada Pak boleh kira-kira? Yang satu lagi adalah kita ini tidak bisa menguasai letupan emosi, sehingga emosilah yang memegang kendali atas diri atau tindakan kita. Kita nggak sabar menunggu apa yang kita inginkan harus kita peroleh sekarang juga, walau otak menyuruh kita sabar dan membicarakannya terlebih dahulu, kita tidak bisa melakukannya. Jadi ada orang-orang yang berbuat gitu ya tanpa bicara, berunding sama orang lain karena apa? Ya emosinya, dia nggak bisa menguasai dirinya. Kita sebutnya orang yang emosional gitu Pak ya, orang yang ekstrovert yang cepat melakukan suatu tindakan yang kadang-kadang menimbulkan penyesalan dari dirinya. Betul. Ya. Tapi bagaimana Bapak, kadang-kadang kita itu bukan tidak mau membicarakan, tetapi kita itu sulit mencari waktu yang tepat. Karena untuk membicarakan itu kan dibutuhkan waktu yang tepat gitu. Yeah. Situasinya cocok untuk kita bicara. Ini
menemukan waktunya itu aja sudah kesulitan kita itu Pak Pol. Iya, iya. Ya memang kita mesti bijaksana ya memilih kapan kita ngomong, dalam kondisi yang seperti apa kita bicara. Tapi ya sudah pada dapatnya tetap ya kita mau berikan kesempatan itu supaya kita bisa berunding sebelum kita berbuat. Nah ini sekali lagi ya dalam konteks kan bagaimana kita menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang nggak langsung bertindak, tapi dia mau berunding, mendapatkan masukan-masukan dari orang lain sebelum dia akhirnya mengambil keputusan. Iya, dalam hal ini Tuhan memberikan contohnya Pak. Betul ya Pak Gunawan, mungkin masih ingat bahwa sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomora, Tuhan itu bertukar pendapat dengan Abraham. Itu hal yang sama juga dalam pelayanan Musa. Berkali-kali Tuhan batal menghukum Israel karena desakan Musa. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa untuk ya nggak setuju dengan dia, sehingga akhirnya Tuhan oke dah pertimbangkan masukan Musa dan ikuti apa yang Musa minta. Jadi kalau Tuhan sendiri ya seperti itu, sebelum bertindak dia itu berunding dengan anak-anaknya, ya kita juga mesti belajar seperti Tuhan juga. Ya berarti hal untuk berbicara sebelum bertindak ini atau berkata sebelum berbuat ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari Pak Boleh. Dan ini apa contohnya Pak? Nah kita mau melihat ada beberapa. Yang pertama, kita mesti mempunyai konsep yang tepat akan Tuhan, bahwa dia adalah Allah yang besar dan perkasa. Allah berdaulat penuh atas hidup ini, bukan saja hidup kita. Jadi kendati kehendak kita tidak terrealisasi gara-gara bermusyawarah, kehendak dan rencana Tuhan tetap dapat terrealisasi tanpa melibatkan kita. Jadi orang yang sungguh percaya dan hidup di dalam ya kemahakuasaan Tuhan, dia nggak akan terlalu memaksakan gitu. Dia nggak akan berkata buat apa musyawarah sama orang, nanti akhirnya jadinya nggak jadi. Ya nggak apa-apa, sebab ada Tuhan yang dapat memang melakukan kehendak dan rencananya di luar kita. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mesti mempunyai keyakinan bahwa Allah sanggup membisikkan kehendak dan rencananya kepada orang lain, bukan hanya kita. Mungkin kita lebih cerdas dan lebih berhikmat daripada orang lain, tapi kita juga harus mafhum bahwa Tuhan sanggup memakai siapapun, betapapun bodohnya mereka di mata kita, untuk menggenapi rencananya. Jadi jangan sampai kita itu beranggapan ya buat apa saya dengarkan kamu ya. Enggak, Tuhan bisa memakai orang-orang lain untuk berbicara, ya untuk memberikan kepada kita masukan. Dan yang ketiga adalah kita mesti belajar rendah hati. Setiap kali kita ini enggan bermusyawarah karena kita tidak sudi merendahkan diri dan bertukar pikiran dengan orang yang kita anggap lebih bodoh daripada kita. Seringkali kan kita berujar bahwa kita nggak sempurna. Nah, meminta pendapat dan bertukar pikiran dengan orang adalah bukti nyata bahwa kita memang menyadari diri tidak sempurna. Kalau kita nggak mau ya berdiskusi dengan orang, itu sebetulnya pertanda kita nggak rendah hati. Amsal 16 ayat 18 mengingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, yang terakhir, kita mesti lebih bersuka cita melihat pertobatan ketimbang penghukuman. Tuhan adalah hakim yang paling adil dan benar, jadi serahkanlah bagian penghukuman kepada Tuhan. Tugas atau bagian kita adalah memberi peringatan. Jadi seyogianya lah kita bergembira melihat dan mengusahakan pertobatan, enggak menekankan pada penghukuman. Ya ini dibutuhkan suatu sikap rendah hati yang luar biasa Bapak ya, dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhan bisa berkarya dengan banyak orang, tidak harus dengan kita. Dan padahal kita itu seringkali memaksakan diri untuk harus saya yang menjadi pusat dari tindakan kita, itu harus saya gitu, bukan Tuhan. Nah ini memindahkan pusat ini agak sulit gitu Bapak. Betul, memang perlu disiplin,
ya, untuk mengerem diri dan mengingatkan Tuhan itu maha kuasa. Jadi udah biarkan, kehendak kita nggak terjadi. Kita mungkin berpikir kita ini memang benar, orang lain yang salah, tapi ya udah ada Tuhan. Tuhan bisa nanti ya menyetop atau mengalihkan atau menghadirkan faktor yang lain. Kita mesti percaya itu. Ya, dan menerima apapun yang Tuhan mau putuskan, karena seringkali kan kita mau yang apa yang saya putuskan itu harus terlaksana gitu Pak Paul. Iya, ya, saya masih ingat ada gereja di Amerika Serikat yang anggotanya sampai waktu ditutup itu anggotanya belasan ribu orang Pak Gunawan. Jadi bukannya karena tidak ada jemaat, bukan. Tapi gereja itu gereja yang sangat menekankan pada pertumbuhan. Nah akhirnya tuh investasi uangnya jadinya nggak benar, sehingga akhirnya bangkrut, harus ditutup Pak Gunawan. Nah itu contoh nggak mau mendengarkan gitu. Pokoknya anggap diri benar, ini cara. Dengan pengalaman-pengalamannya sendiri seolah-olah itu sudah betul gitu memang Paul. Ya. Dan itu seringkali bisa lalu menyalahkan Tuhan. Kenapa kok kali ini Tuhan tidak menolong dia atau membukakan jalan buat dia, kok sampai dibiarkan itu percaya diri sampai dia melakukan sesuatu itu sendiri tanpa perlu berkata-kata dengan diakan telinga kita dan hati kita untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berkata sebelum berbuat. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya kami dari studio